Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, pada minggu hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah minggu kami pada saat ini. Bapa, sekalipun kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Roh Tuhan ada pada kami, Roh Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami, yang akan membimbing kami di dalam kebaktian kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ketika saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nas firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita pada saat ini, yaitu terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kata bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nas firman Tuhan kita pada saat ini, suatu hukum tentang hak manusia. Tentang apa yang menjadi hak-hak dari manusia tersebut di dalam keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sungguh banyak hukum yang diberikan oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa tersebut. Dan bagaimana untuk menghargai hak orang lain, hak manusia. Dan pada saat ini nas firman Tuhan kita berfokus kepada perintah Tuhan, yaitu tentang titah ke-9 yang mengatakan jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jikalau kita melihat dari nas ini dapat kita katakan seperti suatu penjabaran dari kata bersaksi dusta tersebut, bahwa masih banyak hak orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga tidak pantas atau janganlah kita bersaksi dusta
atau mengatakan ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat dari nas firman Tuhan kita pada saat ini? Sungguh mengajarkan kepada kita, umat pilihan Tuhan, supaya kiranya jangan menyebarkan kata bohong, jangan menyebarkan hoax, dan jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jika kita melihat keadaan saat ini Bapak Ibu di tengah-tengah dunia, sungguh banyak hoax yang beredar di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di tengah-tengah negara kita, banyak hoax yang disampaikan, baik itu di media sosial, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa terlebih dahulu melihat atau mencari kebenaran tentang berita tersebut. Sehingga tidak jarang atau banyak orang yang terpengaruh dengan berita hoax tersebut Bapak Ibu. Sehingga orang yang mendengarkan tersebut turut serta menyebarkan berita yang dia dengar, yang tadinya dia belum mengetahui tentang kepastian berita tersebut. Berarti di sana Bapak Ibu, ketika kita telah mendengarkan suatu berita hoax dan kita menyebarkan kembali, berarti di sana kita juga sudah ikut penyebar kebohongan, penyebar hoax, dan kita di sana sudah ikut serta membantu orang yang bersalah yang mengatakan kebohongan tersebut. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi yang disebarkan itu, berita yang disebarkan itu terkait dengan seseorang yang tidak kita sukai, atau seseorang yang menjadi musuh kita. Sehingga kita semakin membumbui lagi, menyebarkan kebohongan itu, menyebarkan hoax itu. Nah, firman Tuhan kita saat ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, jangan sekali-sekali, ya kan? Jangan sekali-sekali ikut serta menyebarkan berita hoax tersebut. Jangan sekali-sekali kita menyebarkan kata bohong tersebut. Jadi terlebih dahulu kita lihat kebenarannya. 10. Kita menyebarkan sesuatu berita tersebut. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kemana suara yang terbanyak, ke situ aku. Mana suara yang dikit, itu tidak diikuti. Hanya di dalam pilkada Bapak Ibu, suara terbanyak menjadi pemenang. Tapi di dalam keadilan, jangan kita melihat karena lebih banyak orang mengarah ke satu pihak, sehingga kita mengikut mana yang banyak. Berarti itu sudah benar, belum tentu. Tidak selamanya yang memilih yang banyak itu adalah suatu kebenaran. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan kita kerjasama dengan para pembohong. Dan kita jangan ikut-ikutan kepada orang yang banyak. Di sana lebih banyak, sehingga kita mengikut ke sana. Tidak. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, ketika kita ikut-ikutan di dalamnya, berarti kita sudah ikut menjadi pembohong. Dan kita di sana tidak lagi melakukan suatu keadilan, tapi kita telah berpihak kepada yang jahat. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu, sebagai umat pilihan Tuhan, jangan sekali-sekali. Tapi mari kita lihat mana sebenarnya yang benar. Apakah yang mengikut yang banyak ini atau yang mengikut yang sedikit. Jangan ikut-ikutan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Hal ini sering terjadi ketika kita melihat di dalam suatu pengadilan ataupun di dalam suatu persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita.
Karena kita lihat di sana adalah pengadilan antara orang yang kaya dan yang miskin. Kita selalu mendukung yang miskin, ya kan? Karena kita kasihan dengan dia, tetapi sesungguhnya dialah yang bersalah. Apakah demikian? Nah, firman Tuhan mengajak kita saat ini, Bapak Ibu, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dalam artian, kita tetap melihat yang benar. Contohnya, ketika ada sepeda motor menabrak mobil, siapakah yang salah di sana? Sering di dalam hukum yang disalahkan adalah si pemilik mobil, bukan si pemilik motor. Ya. Karena roda 2 melawan roda 4, pasti pemilik motor yang selalu dibenarkan. Padahal motor ini yang datang menabrak mobil, tetapi yang disalahkan adalah pengendara mobil. Ya. Tetap yang harus disalahkan adalah pengendara motor. Demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan. Jangan karena kita melihat seseorang itu di dalam persoalannya, di dalam perkaranya, atau di dalam pengadilan, itu lebih miskin, dia pantas untuk dibela, dia pantas untuk diberikan keadilan, dia tidak pantas dihukum. Ya, jika dia benar. Tapi jika dia benar-benar salah, dia layak juga untuk dihukum. Jadi, jangan pernah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya sebelum kita mengetahui asal muasal dari perkara tersebut. Sebelum kita mengetahui secara pasti kronologi dari persoalan tersebut, baru kita dapat memutuskan siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang benar. Nah, jangan selalu berpihak kepada yang miskin, tapi sebenarnya dialah yang salah. Tidak. Tapi kita harus terlebih dahulu melihat bagaimana kronologinya. Kronologi perkara tersebut. Kronologi dari persoalan tersebut. Dan jika kita melihat Bapak Ibu, di ayat 6 sampai ayat 8 tersebut, bagaimana kita juga diajak untuk kita tidak memperkosa hak orang miskin di antaramu dan perkaranya. Nah, baru ini Bapak Ibu, ketika orang miskin itu benar, tetapi oleh karena suap, oleh karena kita diberikan uang yang dapat membutakan mata kita, sehingga kita menyalahkan dia, ini baru salah. Jangan sekali-sekali menerima suap Bapak Ibu, hanya untuk membutakan mata kita, sehingga kita dapat menyalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah. Jangan. Tapi kita harus tetap berdiri teguh, tetap memegang integritas kita sebagai pengikut Kristus, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Dan sekali-sekali kita menerima suap Bapak Ibu. Saat ini kita diajak untuk kita melawan korupsi maupun suap tersebut. Karena ketika kita disuap, kita akan dibutakan. Iman kita juga dibutakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika seseorang menerima suap, dia dipaksa untuk berkata bohong. Oleh karena dia telah menerima suap tersebut. Mana yang mau Bapak Ibu lakukan? Apakah masih tetap untuk menerima suap? Hanya untuk mengatakan ketidakbenaran? Nah, firman Tuhan mengajak kita saat ini, jangan sekali-sekali Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali kita menerima suap yang dapat membutakan mata kita dan dapat membutakan iman kita, sehingga kita tidak lagi menunjukkan integritas kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang harus menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia ini.
Dan di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hendaknya lah tetap kasih yang kita lakukan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Di ayat 4 sampai ayat 5 Bapak Ibu dapat kita lihat bagaimana di sini suatu kasih itu ditunjukkan. Sekalipun seseorang menjadi lawan kita, menjadi musuh kita, tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita, tetaplah bantu dia. Ketika dia mengalami kesulitan, tetap bantu dia. Ketika lembunya atau lembu musuh kita ataupun keledainya tersesat, bawa dia pulang kembali ke tuannya. Sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita membenci seseorang tersebut. Kita membenci keluarga itu. Kita membenci keluarga sana. Ya kan? Tetapi ikut juga ternaknya atau peliharaannya kita benci. Ketika peliharaan saudara kita atau musuh kita, orang lain yang tidak kita sukai datang berkunjung ke teras rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita membenci dengan melempar peliharaan tersebut. Padahal yang kita benci tadinya adalah orangnya atau pemilik pemeliharaan tersebut, pemilik binatang tersebut. Tapi ikut juga peliharaannya, kita benci. Saat ini firman Tuhan mengajak kita Bapak Ibu, tetap kasihi dia. Tetap tunjukkan kasih kepada musuhmu. Tetap tunjukkan kasih kepada orang yang tidak senang kepadamu. Itu membuktikan bahwa bahwa kita adalah umat pilihan. Kita adalah pengikut Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 9 dikatakan, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jangan ada pilih bulu di antara kita Bapak Ibu. Jangan ada pilih bulu dalam kehidupan kita yang membedakan ras atau membedakan orang lain di dalam hidup kita. Dia bukan satu suku dengan aku. Dia bukan satu agama dengan aku. Dia bukan satu bangsa dengan aku. Tapi mari Bapak Ibu, kita semua satu. Kita tetap merangkul dia. Kita tetap mengasihi dia. Jangan kita memberikan tekanan kepada dia. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan pada saat ini bahwa hal itu juga telah pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka sudah mengalami bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka menjadi orang asing di tanah Mesir. Demikian juga dengan orang lain atau orang asing yang ada di tanah kita Bapak Ibu. Mari kita tetap mengasihi dia. Jangan ada perbedaan ras. Jangan ada yang membeda-bedakan suku, bangsa, agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita juga Bapak Ibu adalah sebagai perantau juga. Jika kita melihat dari kita, orang Batak, Bona Pasogit kita, atau kampung halaman kita di Sumatera Utara. Tapi saat ini kita berada di Kalimantan, ya kan? Berarti kita juga di sini sebagai perantau. Bagaimana jikalau orang Kalimantan datang ke Sumatera Utara? Padahal kita lihat di sini, orang Kalimantan juga mengasihi kita di sini. Begitu juga dengan orang asing yang datang ke Sumatera Utara. Haruslah tetap kita kasih. Jangan ada perbedaan ras. Jangan karena dia tidak satu suku dengan kita, tidak satu bangsa, tidak satu agama, kita membenci dia. Tidak. Tapi tetap jalin persatuan yang erat. Jalin kekompakan, tetap kasihi dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah nas firman Tuhan bagi kita pada minggu saat ini, yang mengajarkan kepada kita yang lebih utama, jangan pernah berbohong, jangan pernah bersaksi dusta, jangan membenarkan orang yang salah,
tetapi benarkanlah orang yang benar. Jangan karena lebih banyak berpihak kepada satu orang, akhirnya kita ikut-ikutan. Ketika kita ikut-ikutan di sana, berarti kita sudah ikut menjadi pembohong. Sudah ikut menyebarkan hoax di sana. Sudah ikut menyebarkan kebohongan tersebut, Bapak Ibu. Tetaplah berdiri teguh di dalam keadilan, tetap berdiri teguh di dalam memilih kebenaran tersebut. Jangan berpihak kepada kesalahan, tetapi berpihaklah kepada kebenaran. Bukan hanya di dalam pengadilan, tapi di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tetaplah kasihi orang yang membencimu, tetaplah kasihi orang yang berperkara dengan engkau. Karena itulah menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Dan mari Bapak Ibu, dari saat ini kita melawan korupsi, kita melawan suap, karena itu dapat membutakan iman percaya kita. Itu dapat membutakan orang-orang yang mengikut Kristus untuk menyatakan ketidakbenaran, tapi tetaplah katakan kebenaran. Jangan mau disuap, Bapak Ibu, hanya untuk berkata bohong. Dan mari kasihi semua orang, kasihi semua suku, semua ras, semua agama. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi, pembawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang menguatkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap dapat berlaku adil di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat membenarkan orang yang benar dan menyalahkan orang yang salah. Tanpa berpihak kepada yang salah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhanlah yang selalu bersama dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami untuk melalui setiap pergumulan kami, setiap persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.